Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26 sampai dengan yang ke-30 dengan tema Secercah Cahaya di Ujung Terowongan. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Syukur kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita bersyukur ya, karena sampai pada detik ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kegembiraan karena Dia baik bagi kita, dan tentunya yang paling berharga kesempatan untuk mendengarkan sabdanya. Ini bukan sesuatu yang orang bilang, saya kan tinggal baca Pak. Iya, tapi seberapa dari kita yang memang menyenangi firman Tuhan? Seberapa dari kita yang memang senang mendengar firman Tuhan? Dan ini ketika kita mendengarkan ini atau mungkin siaran ini lewat di hidup Anda pas mendengarkan, berarti Tuhan sedang mau berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang akan pasti memberkati kehidupan kita. Masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Saat ini kita akan belajar dari 2 Tawarikh pasal 26 sampai dengan yang ke-30. 2 Tawarikh pasal 26 sampai dengan yang ke-30, bagi saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung ini, kalau bicara mengenai Tawarikh, ini kan bicara mengenai tulisan-tulisan yang sudah ada sebenarnya di kitab Raja-Raja, di Samuel juga sudah ada, tetapi ini semacam difokuskan lagi kepada raja-raja orang Yehuda untuk melihat bagaimana mereka hidup, bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kerajaan itu. Nah, saat ini kita masuk di pasal 26. Ini bicara pengganti Amasya yang bernama Uzia. Dan kita tahu kalau kita lihat nanti ada Uzia diganti oleh Yotam, kemudian ada Ahaz, ada Hizkia. Dan kita menemukan saudara bahwa pemerintahan Uzia yang juga dikenal dengan Azaria, tidak bagian lain menuliskan Azaria, adalah pemerintahan sangat penting dan istimewa. Dia itu memerintah lama loh saudara, 52 tahun di Yerusalem. Wow. Ini luar biasa, saudara. Ini kalau pakai periode, ini udah berapa periode ini? Kalau setiap periodenya 5 begitu, dah bisa kita tahu hampir 10 periode begitu ya. Artinya sangat lama. Dan dia memerintah di sini dan dikatakan ada catatan bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, dijelaskan di sini bahwa Uzia ini itu mampu meraih kemenangan militer. Dan dia dipandang sebagai raja yang baik. Dikatakan dia kembali membangun kota Elat yang direbutnya untuk Yehuda. Kemudian dia juga melakukan yang seperti saya katakan tadi, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dia memiliki prestasi yang luar biasa ketika dia menang atas orang Filistin. Dan dia juga membangun menara-menara di Yerusalem. Kalau kita perhatikan di sini, ini sesuatu yang menara pengawas dan sebagainya, dan juga dia mengembangkan pertanian. Nah, kekuatan militernya itu bisa dilihat di ayat 11 dan seterusnya. Namun terlepas dari momen istimewa, adanya stabilitas dalam pemerintahan, ini juga pemerintahan di mana para nabi muncul terkait dengan sastra-sastra yang ditulis pada saat itu. Uzia itu hidup pada masa yang sama dengan Yerobeam II, yang merupakan raja makmur lain di kerajaan utara Israel. Namun terlepas dari semua poin positif yang tercantum di sini, ini Uzia ini semacam memberikan secercah harapan. Karena memang kalau kita membaca situasi di Yehuda, ini mereka berada dalam situasi yang memang menakutkan. Dan tentunya seperti yang sering saya katakan, di tengah segala prestasinya, ya Uzia juga memiliki kelemahan. Bahwa Kitab Suci menjelaskan kepada kita, ia berkuasa. Kemudian dia menjadi sombong. Dan kesombongannya itu dia menyebabkan jatuh. Dia tidak setia kepada Tuhan Allahnya. Dijelaskan dia masuk ke bait Tuhan untuk apa? Membakar dupa di mezbah yang sudah disiapkan. Nah, saat itu Azaria, imam, ini bersama 80 imam Tuhan itu mengikutinya masuk. Itu dia menghadap Raja Uzia dan berkata, Uzia, engkau tuh
tidak berhak loh membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Saudara, dia ini karena berkuasa, dia mulai pikir, gak usahlah ada imam, kan saya bisa kerjakan semua. Dia lupa ada pembagian tugas begitu ya. Dia sebagai raja, posisi politik pemerintahan, tapi berkaitan dengan persembahan kepada Tuhan itu sudah ada imam yang memang memiliki tugas untuk membakar ukupan di mezbah Tuhan. Dan ini sesuatu yang terjadi dan akhirnya dikatakan bahwa dia menderita kusta dan akhirnya meninggal karena penyakitnya dan dia diusir dari bait Tuhan. Ya meskipun memang kita catat 52 tahun pemerintahnya baik ya. Akhirnya Uzia membiarkan dirinya dikuasai oleh kesombongannya dan meninggal dengan cara yang menyedihkan. Kemudian Uzia digantikan oleh putranya bernama Yotam. Ini Yotam memerintah dari sekitar tahun 750 hingga 732 sebelum Masehi. Yotam juga dianggap sebagai raja yang saleh, ya, ia menjadi sangat terkenal karena kemenangannya atas bangsa Amon. Kalau kita baca di pasal 27, ini dikisahkan kepada kita bahwa ia memerintah selama kurang lebih 16 tahun. Cukup lama. Meskipun pemerintahnya baik, Alkitab juga memberikan catatan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Jadi meskipun pemerintahan Yotam ini positif, baik, ya ada secercah harapan lah di ujung terowongan yang gelap begitu ya. Ternyata masih ada komplikasi di sini karena kita melihat rakyat masih berjuang melawan yang namanya penyembahan berhala. Dan ini diceritakan kembali oleh penulis kitab Tawarikh lama setelah kejadiannya sampai pasal 28. Keadaan itu menjadi sulit. Harapan tampaknya telah padam karena Ahaz adalah raja yang jahat. Nah, ini kan tadi baik, sekarang jahat. Kitab Tawarikh ini saudara, ini menekankan kejahatan Ahaz yang memerintah dari tahun 735 hingga 715. Kemudian kalau kita perhatikan di pasal 28, kitab suci akan menceritakan tentang raja ini. Dia melakukan hal-hal yang nggak jelas begitulah, nggak bisa dipahami. Dia tidak hanya berjalan di jalan raja-raja Israel, tetapi dia juga ikut dalam praktek-praktik penyembahan berhala. Dia membuat patung dari logam dan menyembahnya. Itu menyembah Baal. Dikatakan bahwa ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa, dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi. Saudara, kita melihat bahwa banyak orang ketika mereka berbicara tentang agama, kemudian berkata, tidak, semua agama sama saja. Jangan khawatir saudara. Semua agama pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Tapi lihat ini, ada praktik keagamaan yang benar-benar gak masuk akal, gak bisa diterima. Apa itu? Ini membakar anaknya hidup-hidup. Bayangkan, ada gak kira-kira praktek seperti itu? Memang semua agama sama, tetapi bagaimana bisa anak-anak itu bisa dibakar hidup-hidup sebagai persembahan kepada yang dianggap bisa menerima sesembahan ini? Ilah-ilah itu. Bayangkan saudara. Tentunya setelah mendengar ini, saya rasa tidak ada seorang pun yang seharusnya mengatakan semua agama itu sama. Ya, mengatakan hal yang sama nggak bisa juga. Ini kan tidak masuk akal juga. Ini kan agama juga nih. Tapi dia mempersembahkan anaknya dengan dibakar hidup-hidup. Dan di sini kita melihat bahwa Ahaz menuju ke arah yang seperti ini. Sebabnya Tuhan menyebabkan dia menderita. Tuhan menyerahkan dia ke tangan Raja Suriah. Dia dikalahkan oleh orang Suriah, orang Aram. Dan setelah itu dia menderita di tangan sesama orang Israel di kerajaan utara. Menurut kitab suci, ia akhirnya dikalahkan oleh kerajaan utara. Bangsa Israel memenangkan pertempuran melawan Yehuda dan Yehuda dikalahkan. Situasi pada masa pemerintahan Ahaz sangat mengerikan saudara. Tuhan menghukum Yehuda. Mengapa? Karena sikap mereka, dan ini terjadi melalui bangsa Edom dan Filistin yang bangkit melawan mereka.
Jadi sungguh luar biasa apa yang terjadi. Dan Raja Ahaz dengan keadaan yang rumit ini, dia lakukan apa? Dia bukannya bertobat, saudara. Dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Asyur. Dia berharap kepada Raja Tiglat-Pileser. Alkitab mengatakan, demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tiglat-Pileser, Raja negeri Asyur kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan apa? Menyesakkannya. Walaupun Ahaz yang merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur. Namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Artinya dia bercobalah, ya kasih opeti begitu. Ternyata tidak menguntungkan juga. Sekarang kita melihat saudara sesuatu yang mengerikan terjadi karena Ahaz itu menjadi bawahan Asyur. Akhirnya dia juga menyembah dewa-dewa Asyur. Hal ini diceritakan dalam kitab Raja-Raja, ya, bisa dilihat di sana. Dikatakan bahwa Ahaz itu membangun di Yerusalem sebuah altar pagan seperti yang ada di Asyur untuk apa? Menghormati sesembahan bangsa itu. Ahaz menyimpang dari Tuhan sampai-sampai ia juga menutup bait Tuhan dan memilih untuk mengikuti paganisme yang jelas itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Alkitab menyatakan begini. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Dan sekarang Ahaz dikatakan menutup bait Tuhan, bait Allah. Gereja begitulah, tutup, tidak boleh orang kebaktian. Kita ikut yang lain karena buktinya dia menang, berarti hebat dong sesembahannya, kira-kira seperti itu. Akhirnya dengan semua kegelapan dalam sejarah ini, kita menemukan saudara cahaya besar di ujung terowongan. Kita akan membahas Hizkia. Hizkia itu memerintah dari tahun 715 hingga 686 sebelum Masehi, ini selama kurang lebih 29 tahun di Yerusalem. Dan Hizkia ini raja yang istimewa, saudara. Dikatakan dia menyucikan bait Tuhan. Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Tadi ditutup, sekarang diperbaiki, dibuka. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan memperkuat perjanjian dengan Tuhan sekali lagi. Nah, perhatikan di sini bagaimana sekali lagi orang Lewi dan para imam ditekankan. Dan menurut ayat 12, juga ayat 15 dan 16, dikatakan bahwa mereka menaati raja dan menyucikan bait suci sampai akhirnya dapat digunakan untuk menghormati Tuhan. Nah, pasal 29 ini akan diakhiri dengan mengatakan, demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Nah, pasal 30 ini akan mengakhiri bagian ini, saudara, dengan menceritakan bahwa perayaan Paskah yang besar. Setelah masa kemurtadan yang besar, sekarang kita memiliki Raja Hizkia. Dan sebenarnya kerajaan utara kan telah jatuh ke tangan bangsa Asyur. Dan Hizkia memanggil seluruh rakyat dari Berseba sampai Dan. Menurut ayat 5, untuk apa? Untuk bergabung dalam perayaan besar yang luar biasa. Akhirnya kita memiliki seorang raja yang saleh. Ini yang disebut dengan kebangkitan nasional, ya. Orang-orang kembali kepada Tuhan dan merayakan Paskah dengan sukacita yang besar. Karena apa? Karena terlepas dari semua masalah yang dihadapi oleh Hizkia sebelumnya. Nah, di sini kita melihat yang disebut dengan cahaya di ujung terowongan. Ya, kiranya kita juga akan menemukan cahaya di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah kegelapan, kesulitan yang kita hadapi. Ingat, Tuhan berdaulat mengendalikan hidup manusia, termasuk mengendalikan hidup saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Pak Yones, saya menikmati rangkaian studi ini, semua pelajaran yang ada dalam bagian ini. Semuanya cukup bagus, dan kita lihat kitab Tawarik, terutama bagian yang kedua dari kitab kedua Tawarik ini. Dari pasal yang ke-26 sampai dengan yang ke-30. Nah, yang menarik perhatian saya adalah penghakiman Tuhan.
Mengapa penghakimannya terhadap Uzia begitu keras? Pada pasal yang ke-26 ayat yang ke-19, yang menyebabkan dia menderita kusta. Ahaz pada pasal yang ke-28 di bagian awal tampaknya tidak menerima hukuman apapun dan perbuatannya begitu biadab. Mengapa demikian? Jika dilihat sekilas ya, kita mungkin akan menganggap ini aneh. Tetapi penting untuk kita perhatikan, ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Nah, pertama-tama kita melihat Uzia sebagai raja yang baik dan saleh, raja yang taat dan benar. Nah, ketika seseorang yang memiliki kedudukan yang baik, gak punya alasan untuk melakukan kesalahan, namun melakukannya. Ini yang sangat kita perhatikan. Hukuman yang lebih berat menimpanya karena ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi Uzia tidak punya alasan untuk melakukan apa yang dilakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Uzia ini sangat serius dan terkadang kita melupakannya. Tetapi kita merasa, sudahlah. Kita merasa ketika kita tidak menghormati apa yang suci, apa yang kudus, kita lupa itu seperti penodaan terhadap apa sesuatu yang harus kita layakkan, harus kita kuduskan. Ini disebut sebagai dosa yang sangat serius dalam perjanjian lama. Ini kan kita tahu ya, Uzia ini kan merasa dirinya berkuasa. Dia sangat bangga. Sehingga mungkin dia mulai berpikir, lihat, bahkan Tuhan ya atau imam manapun atau siapapun nggak akan memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya berkuasa, saya nggak butuh siapa-siapa. Jadi dia dihukum sebagai akibat dari sikap pikirannya ini, dari perilakunya. Sekarang Ahaz, dia hampir seperti kasus yang sudah disebutkan, tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak ada yang pernah benar-benar mengharapkan banyak dari Ahaz karena dia sudah terlalu jauh. Dia menyembah sesembahan orang Asyur. Dia adalah seorang raja yang benar-benar jahat dan bejat. Namun hukuman Tuhan tetap menimpanya dengan cara yang berbeda. Ia mengalami beberapa kekalahan ya. Semua yang dilakukan akhirnya salah. Tuhan menyerahkannya ke tangan orang Syria, itu orang Aram. Dia kalah perang melawan Israel. Jadi tidak ada hal baik tentang dirinya. Dia bersekutu dengan bangsa Asyur dan tetap saja tidak berhasil. Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan secara langsung menghukumnya. Karena tidak ada hal baik dalam diri Ahaz yang disebutkan dalam kitab suci. Dan dia hanya menderita masalah sebagai akibatnya. Nah, saya pikir ya meskipun Alkitab tidak secara langsung mengatakan bahwa dia dihukum oleh Tuhan, Alkitab tetap mengatakan bahwa tidak ada hal baik tentang dirinya dan ini sudah cukup. Itu semacam garis bawah. Tidak ada hal baik dalam diri Ahaz, kira-kira seperti itu. Citra dirinya sudah buruk. Begitu juga dengan seluruh monarki Israel. Sekarang kita memiliki begitu banyak penekanan dalam kitab Tawarik dan sekarang fokusnya adalah pada orang Lewi dan para imam di bait suci. Mengapa mereka begitu penting di sini dalam kitab Tawarik? Orang-orang kembali ke tanah itu, Pak Tia. Kebutuhan besar mereka itu kan fokus utama selama waktu mereka itu kan kembali membangun semuanya. Tembok-tembok yang sudah mulai rusak dan runtuh, kemudian Yerusalem, kemudian seluruh kota, itu mereka juga mulai membangun bait Tuhan dan menegakkan kembali yang namanya bagaimana umat itu bersatu, diorganisir lagi. Dan apa yang dipelajari orang dari masa lalu mereka, itu kan menjadi semacam evaluasi. Bahwa semuanya itu bergantung pada bagaimana mereka berelasi dengan Tuhan. Bagaimana mereka mentaati Tuhan. Ini akan berkaitan dengan ibadah sebenarnya. Inilah sebabnya mengapa sejak awal ya kitab Tawarik itu berbicara tentang tabut perjanjian itu ya kan, berbicara tentang bait Allah, berbicara mengenai ibadah, bicara mengenai pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi di bagian ini ada yang disebut dengan penekanan teologis yang sangat kuat. Salah satu perbedaan terpenting antara kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja adalah aspek penekanannya itu ada pada kaum Lewi, para imam dan bait suci. Nah, di sini kita melihat bahwa ada reformasi yang sangat besar.
ada kebangunan rohani itu didirikan oleh Hizkia akan menjadi fokus utama, karena inilah alasan yang sangat jelas. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh Tuhan, begitu loh maksudnya. Inilah yang Tuhan mau yang terjadi di dalam umatnya. Kira-kira seperti itu, Pak Oti. Sekarang mari kita lihat kembali para raja. Dan kita akan melihat urutan raja-raja tersebut. Ini sangat aneh. Tampaknya raja-raja ini tidak mampu mempengaruhi anaknya dalam hal sukses. Ada satu raja jahat, kemudian satu raja baik, lalu setelah raja baik, kita memiliki raja jahat lainnya. Naik turun, baik dan buruk, buruk dan baik. Mengapa hal ini terjadi? Kisah tentang kebaikan dan keburukan, lalu keburukan dan kebaikan, tampaknya kita perlu menganalisa dan mempelajarinya dengan seksama agar kita paham. Kita melihat bahwa Yotam adalah raja yang baik. Kemudian ada Ahaz. Ini sangat buruk. Setelah Ahaz kita memiliki Hizkia. Ini luar biasa. Nah, ketika Hizkia meninggal, kita memiliki Manasye yang juga merupakan raja yang sangat jahat. Ini agak menakutkan. Tetapi apa yang dapat kita pelajari? Kita belajar bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ya, bukan karena Anda punya ayah yang buruk, lantas Anda harus seperti dia, nggak seperti itu. Bukan karena ibu Anda melakukan hal-hal yang tidak terpuji, lantas Anda harus melakukan hal yang sama, nggak seperti itu. Dan bukan karena ayahmu adalah orang yang hebat, luar biasa, lantas kamu pasti akan memilih melakukan hal yang benar dan membuat keputusan terbaik dalam hidup. Nggak juga seperti itu. Jadi putra raja tidak sepenuhnya seperti ayahnya. Semuanya bergantung pada sikap pribadi mereka di hadapan Tuhan. Ya, mungkin saja raja-raja ini gagal dalam urusan dengan keluarga mereka. Tetapi pelajaran besar yang kita pelajari dalam kisah ini adalah bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab atas setiap keputusan kita, atas setiap hal apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Sekarang bagaimana dengan apa yang diharapkan oleh Hizkia, raja besar itu, dari perayaan Paskah di pasal yang ke-30? Apakah ia mencoba menyatukan negara, atau apakah ini sebuah festival untuk mengubah rutinitas? Ini sesuatu yang menarik, Pak Oti. Kita bisa sedikit berspekulasi di sini ya, tapi spekulasi yang berdasar, nggak ngawur begitu. Mengapa? Karena masalah kerajaan utara itu terkait dengan kemurtadan. Mereka meninggalkan Tuhan, dan kelompok ini memutuskan hubungan mereka dengan keluarga Daud, menyimpang dari Tuhan, dan memberontak kepada Allah. Tetapi ingat, mereka masih menjadi bagian dari umat. Jadi masih ada mimpi tentang suatu hari ketika mereka akan kembali dan bangsa itu akan dipulihkan. Nah, ini sebabnya mengapa perjanjian baru, kalau kita baca dalam Yeremia misalnya, akan menjadi perjanjian baru tentang keluarga Israel dan Yehuda. Para nabi, banyak nabi itu memimpikan persatuan nasional. Ketika Hizkia melakukan ini, yaitu hanya beberapa saat setelah jatuhnya. Samaria kita tahu jatuh di tangan Asyur pada tahun 722. Hizkia ini memerintah dari tahun 715 hingga 686. Dia adalah raja pada saat ini. Dan apa yang terjadi? Dia memanggil semua orang, bahkan kerajaan utara. Setelah ini terjadi, dan misalnya ya kalau kita baca di pasal 30 itu, ayat 6 dikatakan, maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai perintah raja, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, atau Yakub. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Saudara, jadi dia ini memiliki harapan, ekspektasi bahwa umat akan kembali kepada Tuhan dan akan terjadi persatuan. Ya, itu hampir tidak akan terjadi persatuan teritorial ya, karena Asyur sekarang berkuasa dan tidak lama kemudian mereka juga akan menjadi masalah bagi Hizkia. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Berikut bagaimana kesimpulan akhir dalam bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari 2 Tawarikh.
pasal 26 sampai dengan yang ke-30. Dan tema kita secercah cahaya di ujung terowongan. Saudara, kita telah belajar tentang kisah Raja-Raja Yehuda. Ada Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Dan semua masalah dan komplikasi dalam sejarah Yehuda. Kita melihat, saudara, bagaimana Tuhan berkali-kali memberkati umatnya. Dan ketika tampaknya tidak ada harapan, secercah cahaya di ujung terowongan itu bersinar. Kita kadang putus asa, berpikir bahwa di luar sana, banyak korupsi, tidak ada keadilan, tidak ada yang berbuat baik, mengerikan dan sebagainya. Sepertinya kita juga kehilangan harapan. Sama juga di tengah kekacauan di Yehuda ini, kita miliki Yotam, kita miliki Hizkia, orang-orang yang menjadi hamba Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang mendengarkan program ini, kita semua harus selalu memiliki harapan. Ingat, memang di luar kita, di tengah keluarga kita, atau di tengah organisasi kita, mungkin kita berpikir, aduh kayaknya gak ada harapan ini. Sepertinya kok gelap begitu ya. Tetapi sejarah kitab suci itu menceritakan bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang sukar, yang gelap, masih ada secercah harapan. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk membawa harapan-harapan itu. Ini yang saya katakan sebagai bahwa Allah mengendalikan sejarah. Allah yang berdaulat atas semuanya. Dan dia selalu memberikan harapan-harapan. Dan dia selalu mengingatkan kepada kita semua agar apa? Agar kita kembali kepadanya. Sumber pengharapan itu. Agar kita kembali kepadanya, sumber terang itu. Agar kita kembali kepada Kristus yang adalah penyelamat kita, yang menerangi hidup kita, yang menolong kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk selalu melihat ada secercah harapan di ujung terowongan yang gelap. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.